Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran kitab Nasoihul Ibad. Kemarin kita sedang membahas 3 perkara yang bisa menghilangkan rasa bingung, atau berarti 3 perkara yang bisa membuat kita tenang. Berarti begitu. Sebaliknya dari bingung adalah tenang. Kemarin yang pertama adalah zikrullah. Yang bisa membuat kita tenang itu adalah zikir kepada Allah. Zikir itu apa? Kemarin paling tidak kita harus tahu bahwa zikir itu ada 3, ya. Zikir lisan, zikir abdan, zikir jinan. Kalau zikir lisan berarti diucapkan, kalau zikir abdan berarti badan yang zikir, kalau jinan berarti hatinya yang zikir. Kemudian dari zikir lisan kemarin banyak ya. Zikir lisan itu banyak, misalnya baca tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu akbar, sholawat, baca Quran. Banyak deh ya. Zikir lisan itu bentuknya banyak. Tapi dari sekian banyak zikir, ada zikir yang paling afdol, yang paling utama. Afdolu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir paling afdol, zikir paling utama, zikir paling unggul adalah membaca kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah itu disebutnya kalimat tahlil atau kalimat tauhid atau kalimat thayyibah. Nah itu ya. Jadi ada 3 ya namanya ya. La ilaha illallah itu bisa disebut kalimat tahlil, kalimat tauhid atau kalimat thayyibah, gitu ya. Kemarin sudah kita bahas juga bagaimana Allah memberikan perumpamaan tentang kalimat thayyibah ya. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah. Allah mengumpamakan kalimat thayyibah itu seperti pohon yang baik. Kalimat thayyibah itu artinya kalimat yang baik ya. Kalimat thayyibah itu artinya kalimat yang baik. Kalimat yang baik ini diumpamakan seperti pohon yang baik, gitu ya. Di dalam Quran gitu ya. Allah mengumpamakan kalimat thayyibah, kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Emang yang disebut pohon baik itu seperti apa? Kriterianya kayak apa? Kemarin 3 ya. Pohon yang baik itu kriterianya 3. 1, asluha sabitun, punya akar yang kokoh, menancap ke tanah, ke bumi dengan kokoh. Nah itu pohon yang bagus, akarnya kuat. Kalau akarnya kuat kan nggak gampang rubuh gitu ya. Jangankan angin kecil, angin besar pun pohon kalau akarnya kokoh mah kuat, nggak bakalan rubuh gitu ya. Jadi pohon yang bagus itu harus punya akar yang kuat, asluha sabitun. Yang kedua, waparuha pisama, cabangnya menjulang tinggi ke angkasa. Harus banyak cabangnya, harus rimbun. Pohon yang bagus begitu ya. Kalau cabangnya dikit mah jelek ya. Nanti kan ngaruh, cabang dikit, buah juga nanti jadi dikit ya. Karena buah itu kan nanti berada di cabang. Tapi kalau cabangnya banyak, rimbun, otomatis nanti kalau berbuah, buahnya juga banyak. Maka pohon yang baik itu harus punya cabang yang banyak. Yang ketiga, tukti ukulaha kullahinin. Yang disebut pohon yang bagus, yang selalu memberikan buah setiap saat, nggak pakai musim. Kalau pakai musim mah setahun sekali, duren setahun sekali, rambutan itu mah biasa. Tapi kalau pohon yang bagus mah nggak ada musimnya, berkembang, pentil, muda, tua, matang, panen, habis berkembang lagi, gitu aja siklusnya teh, nggak berhenti. Nah itu berarti pohon-pohon yang bagus. Jarang pohon yang kayak begitu, rata-rata musiman kan, setahun sekali kan gitu.
Nah, tapi yang bagus mah nggak kenal musim. Ada nggak pohon yang kayak begitu? Ada pohon begitu. Saya udah beberapa kali lah nemuin ada pohon sawo, ada pohon jambu, ada pohon mangga, banyak. Rata-rata kalau saya tanya apa yang punyanya, rata-rata nggak pernah dijual. Pasti buahnya nggak pernah dijual. Pokoknya kalau udah berbuah dibagiin ke tetangga, dibagiin ke tamu yang datang. Itu barokahnya disodakohin kali ya. Padahal mah pohonnya pohon biasa, pohon sawo kayak sawo-sawo yang biasa, nggak dikasih pupuk, nggak dikasih apa. Tapi buahannya nggak pernah berhenti, karena mungkin yang punyanya ahli sodakoh kali gitu ya. Jadi nggak pernah dijual. Ada yang nawar juga, tengkulak datang, ini sawo mau diborong nggak? Nggak, dia nggak mau. Padahal buahnya lebat gitu, banyak. Nggak, saya mau buat tetangga aja, buat tamu aja yang datang, buat saudara aja. Jadinya begitu, buahnya nggak berhenti. Ada gitu, salah satunya gitu ya. Tapi kebanyakan mah musiman. Nah, itu perumpamaan pohon yang baik menurut Allah di Al-Quran yang diibaratkan seperti kalimah thayyibah. Artinya apa? Orang yang mengamalkan kalimat thayyibah nanti bakal menjadi orang yang baik. Pastinya gitu ya. Pengamal kalimat thayyibah, kalimat thayyibah kan artinya kalimat yang baik. Berarti kan yang mengamalkannya nanti bakal menjadi baik. Kemarin namanya sahsiyah thayyibah ya. Pengamal kalimat thayyibah namanya sahsiyah thayyibah. Sahsiyah thayyibah itu artinya apa? Manusia yang baik. Gitu ya. Jadi kalau manusia mengamalkan kalimat thayyibah, maka manusia itu menjadi manusia yang baik. Namanya sahsiyah thayyibah. Kalau orang-orang itu ngumpul di satu kampung, jadi sahsiyah thayyibah ya, orang-orang baik ngumpul di satu kampung, berarti kampung itu semuanya sudah mengamalkan kalimat thayyibah ya, orang-orangnya ya. Maka kampung itu namanya Qaryah Thayyibah, kampung yang baik gitu. Jadi kalau pengen punya kampung yang baik, maka masyarakatnya, warganya kudu mengamalkan kalimat thayyibah. Kalau kita pengen bisa ngamalin kalimat thayyibah, kita kudu ngaji, kudu ngerti tentang masalah kalimat thayyibah. Urutannya begitu ya. Kalau kampung-kampung udah jadi Qaryah Thayyibah, kampung ini Qaryah Thayyibah, kampung ini wah udah Qaryah Thayyibah semua, udah jadi kampung baik, ngumpul di satu kelurahan, ngumpul di satu desa, maka desanya, kelurahannya menjadi desa yang baik, kelurahan yang baik. Kelurahannya udah pada baik semua, desanya udah pada baik semua, ngumpul di satu kecamatan, kecamatannya otomatis jadi kecamatan yang baik. Kecamatannya udah pada baik semua, ngumpul di satu kabupaten, ngumpul di satu kota, otomatis kota dan kabupatennya juga menjadi baik. Kota kabupatennya udah pada baik, ngumpul di satu provinsi, otomatis provinsinya jadi baik. Provinsinya udah pada baik semua, ngumpul di satu negara, maka otomatis negara itu menjadi negara yang baik. Namanya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, itu ya puncaknya nanti di sana ya. Jadi jangan ngimpi pengen punya baldah thayyibah, dijelasin kalimat thayyibah kagak ngerti, nggak bisa ya. Jadi yang kertas yang sekarang kita pegang ini adalah modal mutlak, cikal bakal untuk mewujudkan sebuah negara yang baik ya. Ya, mudah-mudahan ya pelan-pelan kita pahami, nanti kemudian kita amalin ya. Kita mulainya dari yang kecil dulu ya, dimulai dari diri kita, dimulai dari sekarang, dimulai dari keluarga. Nah, nanti nepa ya. Dan ini juga termasuk salah satu amanat pesan dari guru, dari Tasik, dari Manunjaya, dari Miftahul Huda. Tolong kamu sebarkan ajaran kalimat thayyibah kalau kamu pengen punya negara yang baik atau pengen punya kampung yang baik.
Makanya insya Allah saya ngaji kemana juga kalimat thayyibah pasti disampaikan, gitu ya, pasti sampai. Mudah-mudahan nanti ada yang bisa paham, kemudian bisa ngamalin. Ntar kita ketemu di mana aja ya, jamaahku ya, saudaraku. Nanti kalau udah pada di luar, ketemu di mana aja, di Subang, di Bogor, di Cianjur, di Garut. Kalau ada yang baca kalimat thayyibah ini, samperin udah, tanya, ini alumni dari mana, gitu. Pasti mereka jawabnya dari Miftahul Huda Pusat, Manunjaya, Tasikmalaya. Gurunya Gua Ajengan Vera Apandi. Nyambung sama kita, dan itu udah jangan ragu, itu saudara kita, itu keluarga kita. Sebagaimana hari ini saya menganggap jamaah semua kita ngaji begini, saya harap kita bukan ngaji biasa, kita sedang mengikat satu ikatan silaturahmi yang ditugaskan oleh guru untuk mengikat satu persaudaraan, wabil mu'minina ihwana, terhadap orang yang beriman, itulah saudara kalian. Gak peduli orang mana, gak peduli ras suku mana, gak peduli kulitnya hitam atau putih, siapapun dia, kalau sudah sekalimat thayyibah, seakidah, itu sudah menjadi saudara dan keluarga kita. Dan mudah-mudahan di dunia kita berkumpul bersama di bawah naungan la ilaha illallah, sampai nanti di akhirat di alam mahsyar kita tetap berkumpul dalam satu naungan bendera la ilaha illallah. Harapannya seperti itu ya. Nah, kalau kita sudah menjadi sahsiah thayyibah, kalau kita sudah menjadi orang-orang yang baik, tadi kan diumpamakannya kayak pohon yang baik tadi ya, akarnya kokoh, cabangnya rimbun menjulang tinggi ke angkasa, kemudian berbuah setiap saat. Itu kan di Quran ngegambarkan pohon yang baik. Kalau kepada kitanya bagaimana? Kalau kita sudah bisa ngamalin kalimat thayyibah, kemudian ke kitanya gimana? Akar yang kokoh itu ibarat apa? Akar yang kokoh itu adalah ibarat akidah, iman, keyakinan. Artinya apa? Pengamal kalimat thayyibah akan mempunyai akidah yang kuat, iman yang kuat. Dan ingat ya, enggak ada lagi modal hidup kita kecuali akidah. Karena dengan akidah itulah kita akan diselamatkan dari mulai dunia sampai akhirat. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga itu la ilaha illallah. Artinya orang bisa masuk surga kalau dia punya la ilaha illallah, punya kalimat thayyibah. Bahkan di hadisnya dikatakan ya, siapa orang yang akhir hayatnya mampu mengucapkan la ilaha illallah, dakhulal jannah, maka dijamin kata Nabi masuk surga. Sahabat sampai nanya, ya Rasul, bagaimana kalau dia tukang dosa, tukang maksiat? Apa kata Nabi? Apa kata Rasul? Wa in jana, wa in saroko, walaupun dia tukang jinah, walaupun dia tukang mencuri, walaupun dia tukang maksiat, walaupun dia berlumur dengan dosa, kalau di hatinya ada cahaya la ilaha illallah, ada cahaya iman, dijamin masuk surga. Nah, tinggal nanti dosanya dibersihin dulu, mungkin di neraka, mungkin begitu kali ya. Tapi kalau ada la ilaha illallah, dijamin. Harus pede ya, harus yakin ya, jangan ragu ya. Kalau kita punya la ilaha illallah, pasti saya masuk surga. Karena la ilaha illallah adalah kunci surga. Miftahul jannah la ilaha illallah. Harus yakin, harus pede gitu. Jangan ragu lagi. Ya kalau bisa mah ya, setelah punya iman diikuti dengan amal soleh supaya ke surganya jangan mampir dulu ke neraka, maksudnya begitu ya. Kalau bisa mah ya. Tapi kalaupun nggak bisa, kita masih kalah sama hawa nafsu, selama masih punya akidah, kita harus pede. Saya pasti menjadi ahli surga, gitu ya. Karena itu doang. Dibanding orang ibadahnya rajin, orang amal solehnya hebat, tapi nggak punya iman, nggak ada artinya, nggak ada artinya. Jadi mendingan iman belum punya amal soleh, gitu ya, daripada amal solehnya hebat tapi belum punya iman, gitu ya. Ya yang sempurna mah ya punya iman, dia beramal soleh. Amanu wa amilus solihat, nah itu mah sempurna. Tapi kan ada urutan. Ya pertama
kuatin dulu imannya, nanti lambat laun baru bisa beramal soleh. Kenapa orang bisa puasa Ramadan? Karena punya iman. Orang kalau kagak punya iman gak bakal bisa puasa Ramadan. Makanya ayatnya ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam, yang dipanggil orang-orang beriman. Karena tanpa iman orang gak bisa ibadah. Kayak begini nih, kita ngaji, ya Allah, kalau nggak ada dasar iman nggak bakal nyampe kita, nggak bakal mau kita ngaji. Tapi karena ada iman, ngaji. Kenapa kita sholat? Karena ada iman. Kenapa kita nggak mau berbuat durhaka? Karena kita punya iman. Cuman bedanya iman manusia ini ya, ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang pertengahan. Nah ini bedanya di situ doang. Jadi kalau boleh diibaratin kayak begini jamaah, iman itu ya, pancaran iman ya, cahaya iman. Ada yang kayak lilin, pancaran iman kayak begitu ya, kayak lilin. Ada yang kayak lampu 5 watt yang buat ngangetin ayam pitik tuh yang 5 watt. Ada yang kayak begitu. Ada yang LED 100 watt. Ada yang kayak lampu jalanan, rada terang lagi. Ada yang kayak mercusuar yang di laut buat kapal-kapal laut. Wah itu mah senternya juga jauh banget. Mercusuar. Begitulah gambaran iman seseorang, beda-beda. Al imanu yajidu wa yanqusu. Iman itu kadang nambah, kadang turun. Begitulah iman mah. Kadang nambah, kadang turun. Yajidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyat. Tandanya, indikatornya, kalau iman lagi naik, rajin ibadah. Kalau iman lagi turun, rajin maksiat. Itu indikatornya. Tapi memang manusia imannya turun naik, labil, turun naik. Karena kalau dikelompokkan ya, iman itu kan beda-beda ya. Kalau dari segi yang lain ya, pertama ada iman itu yang turun terus. Ada iman yang begitu ya, imannya turun terus. Itu imannya setan. Setan mah turun terus imannya. Ada yang kedua, imannya naik terus, nggak pernah turun, naik terus. Iman siapa kira-kira? Naik terus, iman siapa? Kalau turun terus kan setan tuh ya. Udah nggak beriman setan mah ya, turun terus, maksiat mulu dia mah ya. Ini mah naik, ibadah terus, taat terus. Imannya siapa? Para rasul, para nabi, bukan malaikat. Kalah malaikat juga. Malaikat tuh kalah. Rasul dan nabi dari kalangan manusia. Artinya manusia bisa ngalahin malaikat. Inilah mulianya manusia ini. Para rasul, para nabi, imannya nggak pernah turun, imannya nggak pernah stagnan. Naik, diuji, naik, dikasih nikmat, naik, nggak ngaruh. Nabi dan rasul mah. Nabi Sulaiman dengan kekayaannya, dengan tahta kerajaannya, naik terus imannya. Enggak terbuai dengan kenikmatan sehingga lupa diri, lupa kepada Allah, enggak, naik. Nabi Ayub dikasih sakit, anaknya mati, pertaniannya hancur, dikasih ujian bertubi-tubi. Walaupun ujiannya berat, tetap aja imannya naik para nabi. Nabi ya. Jadi imannya naik, itu nabi dan para rasul. Ada lagi kagak pernah naik, kagak pernah turun, imannya siapa? Nggak naik, nggak turun, stagnan. Di situ aja imannya siapa itu? Malaikat. Malaikat mah begitu aja dia udah monoton hidupnya tuh ya. Kalau ijo aja dia mah. Disuruh sujud sama Allah, sujud aja. Yang tugasnya niup trompet, niup sangkakala, malaikat apa? Israfil kan ya? Israfil ya, dia tugasnya nanti niup trompet menjelang kiamat ya. Sangkakala. Dia niup menjelang kiamat, nanti niup lagi ketika manusia mau dibangkitkan. 2 kali dia niup ya. Niup pertama mau kiamat, hancur, kemudian setelah hancur nanti kan manusia dibangkitkan ya di alam mahsyar. Dia niup lagi tuh yang kedua. Hari ini nih malaikat Israfil. Kalau kata kita mah ya, kiamat kan tahu kapan kan gitu ya. Kemana aja dulu tuh ya, main kayak ke temennya kemana gitu ya. Kagak, malaikat mah. Kalau kata Allah, Israfil, tugas kamu siap-siap niup trompet, tunggu aba-abaku, tunggu komandoku. Hari ini tuh udah begini, trompetnya udah dipegangin, udah ditaruh di mulutnya. Dari mulai diciptakan, dari mulai ditugaskan,
sampai detik ini, sampai nanti nunggu kiamat, begitu aja malaikat Israfil. Karena imannya nggak naik, nggak turun, nggak mau nambahin dengan ibadah lain atau ngurangin, nggak. Malaikat yang disuruh manggul aras ada 4 malaikat yang manggul aras, 4 atau 8 malaikat. Hari ini manggul aras aja tugasnya. Suruh baca tasbih aja malaikat. Karena imannya nggak naik nggak turun, ya begitu aja, monoton namanya. Beda sama Nabi sama Rasul naik. Karena emang malaikat mah nggak dikasih nafsu ya, nggak ada nafsu dia mah. Nggak pengen tidur, nggak pengen makan, nggak pengen nikah, nggak pengen apa-apa dia mah, nggak punya nafsu. Beda sama kita mah ada nafsu ya. Nah, yang keempat, iman itu kadang naik, kadang turun. Nah, ini golongan yang keempat nih. Ini siapa ini? Kita ya, bukan manusia ya. Manusia, Nabi juga manusia ya, Rasul juga manusia, tapi itu kan naik terus ya. Wali manusia naik terus, orang soleh naik terus. Kita aja ya. Jadi yang keempat tuh yang kadang naik kadang turun lah kita. Kadang mah rajin sholat, kadang mah males sholat, kadang mah mau ngaji, kadang mah kagak mau. Begitu kita mah ya. Itu teh wajar banget itu teh ya. Kita mah begitu teh wajar, karena iman kita mah naik turun. Tapi walaupun begitu, kita tetap harus berusaha supaya iman kita jangan turun. Ayo, kayak para nabi, para rasul, walaupun gak bisa ya, tapi kita upayakan kayak para wali, paling gak gitu ya. Kita usahakan, walaupun iman kita begitu ya. Itu dari sisi lain. Jadi ada iman yang turun terus, yang naik terus, yang kagak naik kagak turun, ada yang turun naik. Ada 4 berarti ya. Nah kemudian kembali ke yang tadi, cahaya iman di kita, di manusia itu beda-beda. Ada yang kecil, ada yang agak terang, ada yang terang banget. Kayak lilin, kayak lampu 5 watt, kayak LED, kayak terus dan selanjutnya. Nah, permasalahannya kalau iman kita kayak lilin, iman kita kayak lilin ya. Iman kita kayak lilin. Kira-kira kalau lilin jangan kena kipas angin, kegedean kipas angin mah ya. Kita megang lilin, bersin, mati nggak? Mati. Kena bersin doang di lilin mah mati. Di bawah jalan aja, jalan sama kita bisa mati lilin mah ya. Jangan kena kipas angin, apalagi kena angin gede, mati lilin. Terus itu lilin biar kagak mati gimana? Biasanya kita halangin, dihalangin, dijagain. Kalau jalan kita halangin pakai tangan. Kalau banyak angin dihalangin sama badan, biar kagak mati itu lilin. Iman model kita yang masih kelasnya kayak angin, kita mah kudu rajin-rajin bikin penghalang biar iman model kayak kita kagak mati. Masih begitu. Ini pelajarannya masih di situ nanti ya. Apa yang bisa menghalangi iman kita yang masih kayak lilin? Yang bisa menghalangin teh pengajian, nasihat-nasihat ulama. Nah ini teh kayak begini dah kita ngaji nih. Ini teh sama aja kita kayak lagi menghalangi cahaya iman kita yang baru kayak lilin. Seminggu sekali ngaji, tiap hari ngaji. Nah, itu teh insya Allah ya. Iman yang sekecil lilin teh insya Allah kagak mati dah, mudah-mudahan itu. Karena imannya masih butuh perawatan. Jadi boro-boro menyinari orang lain, buat diri kita juga masih perlu bantuan. Kalau iman kayak begitu mah. Maka orang kalau nggak mau ngaji, nggak mau ngedengerin nasihat ulama, aduh, itu dikhawatirkan imannya bisa hilang, naudzubillah. Karena udah imannya kecil, nggak pakai tedeng alim. Beda lagi sama imannya yang udah kayak lampu. Wah itu udah rada aman. Apalagi kalau imannya udah kayak lampu mercusuar. Jangankan buat dirinya, orang lain aja bisa kena tembus pancaran cahaya imannya. Kita ngelihat dia malu. Ibu-ibu nih nggak pakai kerudungan ya, lagi nongkrong tuh di balai rumahnya, lewat aja ustadz, lewat aja gurunya yang suka ngajarin ngaji setiap seminggu sekali, lari itu ibu-ibu, lari malu ketemu ustadz nggak pakai kerudung. Itu artinya apa? Cahaya iman yang dimiliki oleh orang itu udah bisa menembus kepada orang lain, bisa membawa kebaikan kepada orang lain. Nggak ngomong kagak apa itu ustadz, lewat doang. Nggak ngomong, tapi itu orang pasti lari. Itu iman kalau udah kayak lampu mercusuar. Jadi jangankan dirinya, orang lain pun bisa kena pancaran cahaya iman. Model kayak kita,
Ada orang yang lagi maksiat, misalnya kita lewat, diajakin mereka kita mah. Sini bang, bareng bang, malah digituin kita mah ya. Saking imannya udah kecil banget gitu ya, udah kagak dianggap gitu ya. Boro-boro orang malu ngeliat kita gitu ya. Yang ada sini udah sekalian, ini kurang satu, cuma ada tiga. Kacau ya. Tadi kembali kepada keimanan kita. Maka penting banget ya, kita memupuk, meningkatkan dan menaikkan kadar keimanan kita ya. Supaya jangan buat kita doang, paling tidak nanti kita bisa nepain, nularin kepada orang lain dari cahaya iman yang kita miliki. Silo melihat orang-orang yang beriman tingkat tinggi mah, silo berwibawa. Kadang menatap wajahnya aja kita nggak kuat, saking pancaran imannya, subhanallah ya. Wah, nanti tinggi-tingginya modelnya kayak Sayyidina Umar. Nanti tinggi-tingginya ya, yang kemarin udah dijelasin. Sayyidina Umar nih lewat gang ini, ada setan masuk lewat gang ono, lari setan. Saking pancaran imannya, setan aja lari ya, lari. Ngelihat sorbannya, sorban Sayyidina Umar mau wudu, sorbannya ditaruh nih, setan ngelihat sorban Sayyidina Umar kagak jadi, datang lari. Nah kita sama setan bestie gitu mah ya, boro-boro ditakutin kita mah ya. Teman kita mah, temannya juga teman akrab kita sama setan. Jadi udah nggak dianggap iman kita mah, ya gitu kata setan. Gak usah digoda berat orang kayak model begini mah gitu ya. Oh mas Sayyidina Umar mah yang imannya, makanya wajar ya. Sayyidina Umar mah disebutnya juga kan pemisah al-faruq, pemisah antara hak dan batil ya. Gelarnya juga al-faruq ya. Kalau Abu Bakar as-Siddiq, kalau Sayyidina Utsman Zunnurain, kalau Sayyidina Ali karamallahu wajhah atau saifullah, pedangnya Allah ya. Ini kadar iman seseorang. Jadi kembali ya, pengamal kalimat thayyibah nanti akan mempunyai iman yang kuat. Iman itu bagaikan akar. Kedua, asluha sabitun, cabangnya menjulang tinggi ke angkasa. Artinya apa? Pengamal kalimat thayyibah mah hidupnya penuh dengan beramal, amal soleh pastinya, sehingga malaikat sibuk bulak-balik dunia langit menyetorkan catatan amal baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pengamal kalimat thayyibah. Enggak ada waktu sedetik pun yang tidak menjadi nilai ibadah. Wa anil lagwi muridun, terhadap perbuatan yang lago, terhadap perbuatan yang tidak ada nilainya dia tinggalkan. Itulah pengamal kalimat thayyibah. Enggak ada yang cuma-cuma waktunya, semuanya berarti, semuanya menjadi catatan amal soleh. Itu yang dimaksud wa faruha fis sama, cabangnya menjulang tinggi ke angkasa. Artinya amalnya, hidupnya terus beramal sehingga menyibukkan malaikat menyetorkan amalnya kepada Allah. Ketiga, tukti ukulaha kulahinin, dia akan memberikan buah setiap saat. Artinya apa? Pengamal kalimat thayyibah hidupnya bermanfaat kepada siapapun, dimanapun dia berada. Dia pasti memberikan manfaat kepada orang lain. Itulah pengamal kalimat thayyibah. Bukan malah menjadi madarat ya, bukan malah membahayakan untuk orang lain, tapi dia selalu bermanfaat sehingga ketika dia tidak ada, dirindukan kehadirannya, ditanyakan kehadirannya, karena hidup dia selalu membuat bermanfaat untuk siapapun. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat. Dengan apa manfaatnya? Punya ilmu, manfaat ilmunya, punya jabatan, manfaat jabatannya, punya harta, manfaat hartanya, punya akal, manfaat akalnya, punya tenaga, manfaat tenaganya. Semuanya yang dia miliki manfaat untuk orang lain. Bahkan kadang untuk dirinya mah gak dipikirin. Biarin, asal orang kenyang, saya mah biarin sama keluarga kelaparan, sampai begitu. Itulah pengamal kalimat thayyibah. Biarin orang hilang kesulitannya, biar saya saja yang sulit dan yang susah. Sampai begitu, berani berkorban untuk kemaslahatan kebaikan orang lain, walaupun dia harus mengorbankan diri dan keluarga. Ini yang mahal ya, yang akan dimiliki oleh para pengamal kalimat thayyibah. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita mulai pembahasan kalimat thayyibah. Udah dibagi ya? Yang di belakang, kalau ada yang belum bagian kalian ya. Dilihat ya kalimat thayyibahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama dibagi 4 gitu ya. La ilaha illallah, la
maujuda illallah. La ilaha illallah. Artinya apa la ilaha illallah? Tiada Tuhan selain Allah. La maujuda illallah. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Itu artinya nanti penjelasan rinci ya yang ditulis di situ ya. Ini saya jelasin arti yang globalnya dulu ya. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. La maujuda illallah, tidak ada yang ada kecuali Allah. Berarti yang ada hanya Allah. Selain Allah mah enggak ada. Kita sekarang ada apa kagak? Ada, kita ada ya. Tapi adanya kita mah diadakan oleh Allah. Nah gitu. Berarti hakikatnya kita kagak ada dong. Karena adanya kita mah diadakan. Beda sama Allah. Allah mah ada dengan sendirinya. Qiyamuhu binafsihi. Kita mah ada tapi diadakan. Berarti kalau adanya diadakan mah hakikatnya kita teh kagak ada. Jangan ngaku-ngaku ada. Nggak ada. Nah, baru ke materinya. Tetapi ketika Allah mengadakan kepada makhluknya, termasuk kita ya, ketika Allah mengadakan kepada kita, itu otomatis Allah akan mengadakan 4 hal. Ini pelan-pelan ya, didengerin, pelan-pelan dipahami, karena tanpa memahami ini nanti kita nggak bisa ngamalin ya, nggak bisa ngamalin kalimat thayyibahnya. Ya kalau baca mah selama ini kita baca kan zikir ya, la illallah, habis sholat baca, tahlilan baca, kita sering baca. Tapi kan kalau nggak tahu maksudnya mah hambar ya, la ilaha illallah kita hambar aja kan ya, hambar. Nah mudah-mudahan kalau udah dikaji mah dikupas, nanti la ilaha illallahnya tambah mantep lah gitu ya, baca la ilaha illallahnya itu ya. Ulang lagi, yang ada hanya Allah, selain Allah kagak ada. Ketika Allah mengadakan kita, otomatis Allah akan mengadakan 4 hal buat kita. Nah itu sesuai arti. Di sini begini sekarang saya. Artinya begitu ya. Di sini gini sekarang kami, itu mah kami ya, saya aja lah gitu ya. Saya hasil, kami itu kalau kita baca bareng-bareng kayak begini kan kami ya. Kalau kita sendiri mah saya ya. Saya hasil kerja Allah ya. Jadi ketika Allah mengadakan kita plus otomatis dengan sendirinya Allah pasti mengadakan 4 hal. Satu apa? Di sini. Kedua, begini. Ketiga, sekarang. Keempat, saya. Nah, perhatiin pelan-pelan. Di sini, begini, sekarang, saya. Satu-satu. Di sini. Di sini itu kata yang menunjukkan kepada apa? Di sini. Kata yang menunjukkan kepada apa? Tempat. Nah, ketika Allah mengadakan kita, pasti Allah mengadakan tempatnya pula. Nah, gitu maksudnya. Jadi ketika Allah menciptakan, mengadakan kita, pasti Allah juga mengadakan tempatnya juga buat kita. Pertanyaannya, tempat itu ada berapa? Tempat ada berapa tempat? Jangan dirinci banyak ya. Di sini, di masjid, di pasar, jadi banyak gitu ya. Globalnya tempat ada berapa? 2. Di sini dan di sini dan di sono, ya kan? Di sini dan di sana. 2 kan tempat ya. Ini globalnya ya. Tempat itu cuma 2. Kalau nggak di sini ya di sana. Tempat kita yang ada di sini apa di sana? Nah, masuk nih. Masuk Pak Eko ya. Artinya pengamal kalimat thayyibah, seorang mukmin muwahhid
yang meyakini bahwa hidupnya adalah di sini, bukan di sana. Emang ada Pak Ustadz orang yang hidupnya di sana? Banyak. Badannya mah di sini, tapi otak sama hatinya, iya kan? Banyak. Padahal orangnya di sini, lagi ngaji ini di blok santri, tapi otaknya bukan orang muwahhid, bukan pengamal kalimat thayyibah itu mah. Kalau lagi di sini ya di sini, ngapain mikirin yang di sana? Kan itu bukan tempat kita. Itu nggak ada, yang ada mah di sini. Pelajar aja gitu nih ya. Yang pertama nih, jangan suka mikirin tempat yang di sana. Maaf saudaraku, keluargaku, maaf. Hari ini saudaraku, keluargaku berada di lapas, di pesantren yang mulia ini. Nggak usah mikirin rumah yang di sana, rumah kita, jangan. Nggak usah mikirin tempat kerja, jangan. Yuk kita fokus aja ke tempat kita yang ini. Bagaimana kita bisa bermanfaat ibadah yang baik kepada Allah di tempat ini. Gak usah ngahayal begini, ntar gue mau tahajud kalau udah keluar, bohong banget. Di sini mah kagak khusyuk gue kalau tahajud, digangguin dulu. Ntar kalau udah di rumah gue mau bangun jam 2, bohong banget, itu setan itu yang ngomong kayak begitu, jangan didengerin. Kalau mau tahajud sekarang di sini. Nah ini pelajarannya ke situ ya poinnya ya. Kan kita kadang sama setan teh digituin mulu. Ntar aja di tempat ono mah enak kayaknya. Gak ada secara tauhid, gak ada itu tempat di sana, gak ada. Karena yang adalah tempat di sini. Saya sekarang lagi di sini, saya mikirinnya di sini, saya fokusnya di sini, saya konsentrasi di sini. Bagaimana saya bisa ibadah secara maksimal di sini? Saya nggak mikirin rumah saya nanti di sono, saya enggak. Sini saya fokus. Karena ini tempat yang Allah berikan kepada saya saat ini di sini. Itu yang pertama ya, tempat di sini. Kedua, begini menunjukkan kepada apa itu? Begini, kalau di sini kan tempat. Kalau begini apa? Keadaan, situasi. Situasi ada berapa keadaan? Kalau tempat kan 2, di sini dan di sana. Nah, kalau keadaan ada berapa? 2 juga ya. Begini dan begitu. Kita lagi begini apa lagi begitu? Begini. Begininya ngapain? Ngaji. Artinya apa? Yang Allah berikan, yang Allah ciptakan, yang hakikinya ada adalah ngaji ini. Situasi ngaji ini. Jangan lagi ngaji mikirin makan, masih begitu. Kan kagak ada makan malah lagi ngaji. Cadong lama banget cadong nih. Pak Ustadz biar doa ini kalau cadong datang kan ya. Jangan kita ya. Jangan mikir ntar habis ngaji nyuci dipikirin kan gitu ya. Jemur baju, itu kan kegiatan situasi yang kagak ada. Karena situasi yang Allah adakan saat ini ngaji, begini ya teh ngaji. Makanya kenapa ya Kangjeng Nabi pertama dapat wahyu Iqra, yang pertama itu ya di Gua Hiro ya. Wahyu ayat Quran yang pertama Allah turunkan melalui Jibril kepada Nabi adalah Iqra. Iqra itu artinya apa? Baca. Tapi kan nggak sesimpel itu maksudnya ya, bukan Muhammad baca, enggak. Apa yang salah satu harus dibaca? Situasi dan kondisi yang harus dibaca oleh Kangjeng Nabi. Kita juga sama, harus pandai membaca situasi dan kondisi hidup teh. Kenapa? Karena orang kalau pintar membaca situasi kondisi, dia nggak bakal terjebak oleh situasi. Tapi kalau orang lalai membaca Iqra tentang situasi dan kondisi, banyak ketipu sama orang, banyak lalai sama orang. Nah, ini la maujuda illallah. Bagaimana kita meyakini bahwa yang ada adalah tempat yang ini, bahwa yang Allah berikan adalah situasi yang ini. Nanti beres ngaji pindah lagi dong. Beres ngaji misalnya kita ke masjid, berarti tempatnya di masjid, situasinya sholat berjamaah, maka kita fokus di masjid untuk sholat berjamaah. Sekarang mah lagi di sini, di blok santri lagi ngaji, udah jangan mikirin yang lain. Nah itu
itu pengamal kalimat thayyibah salah satunya dari la maujuda ilmu. Walaupun Cadong belum datang, tapi udah mau jam 11 ini ya. Nanti kita lanjutkan kembali ya. Itunya jangan hilang. Nah, kita bawa setiap ngaji. Mudah-mudahan manfaat. Amin ya Allah.